inspiratif dan unik mengupas tuntas tokoh kesehatan, kemandirian obat, obat modern asli Indonesia, dan jamu mendunia. Apa kabar sahabat Krida Sehat di seluruh Indonesia? Pada tanggal 11 Juli 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan. Tentu banyak pihak yang berkepentingan di bidang kesehatan harus segera melakukan antisipasi, melakukan penyesuaian dengan diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan yang baru ini. Tentunya tidak terkecuali rekan-rekan sekalian yang bergerak di bidang pengobatan tradisional. Pada kesempatan talkshow kali ini telah hadir Ketua Umum Aspetri, Mas Anhar Gumai. Apa kabar Mas Anhar? Alhamdulillah sehat, bahagia Bang. Alhamdulillah. Kita ingin mendapatkan masukan, pendapat atau barangkali mungkin bagaimana rekan-rekan yang bergerak di bidang pengobatan tradisional Indonesia ini menyikapi diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan yang baru ini. Silakan Mas Anhar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seluruh Indonesia, sahabat Aspetri, anggota Aspetri, dan masyarakat umum pada umumnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada 11 Juli kemarin kita mendengar dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan atau mengeluarkan rancangan undang-undang tentang kesehatan, khususnya kalau kita bergerak di dalam pengobatan tradisional. Perkenalkan dulu, saya Al-Anhar Gumai, Ketua Umum Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia, yang mana Aspetri ini adalah mitra Kementerian Kesehatan dalam hal untuk memberikan rekomendasi pengobatan tradisional, khususnya batra ramuan. Nah, kemudian kita juga mitra dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal sertifikasi kompetensi pengobatan tradisional ramuan Indonesia. Alhamdulillah pada tanggal 11 April kita diundang untuk memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan April tahun berapa itu, Bang? Tahun 2023, Bang. Ya, tahun 2023 ada beberapa poin penting yang kita usulkan ke DPR. Pertama adalah keberadaan pengobatan tradisional ramuan Indonesia ini kita minta diapresiasi, karena bagaimanapun budaya, ya, bagaimanapun keadaan orang kita, orang Indonesia khususnya sangat meyakini budaya pengobatan tradisional, ya. Nah, bahkan bukan hanya pengobatan alternatif, kalau saya bilang, ini sebenarnya pengobatan yang memang sangat diperlukan. Jadi kalau misalkan zaman dulu atau zaman sekarang pun masih banyak terjadi, pada saat ada keluarga, anak, atau apapun yang dalam keadaan sakit atau darurat, ya, biasanya ibu-ibu, misalkan anaknya lagi sakit perut, biasanya dia akan mencari pengobatan tradisional atau mencari daun jarak untuk mengkompres atau menempelkan ininya kan, atau misalkan dia sakit perut diare gitu, dia akan mencari obat tradisional, daun jambu, kunyit itu kan gitu ya. Nah, jadi ini pengobatan utama gitu, bukan lagi pengobatan alternatif gitu. Ini yang menarik ya di budaya masyarakat Indonesia. Kemudian kita kemarin juga meminta pemerintah masalah praktek pengobatan tradisional, tolong difasilitasi, kalau bisa kita kerjasama dengan rumah sakit, dengan puskesmas, dengan
instansi-instansi terkait. Dan alhamdulillah dari sini keluar juga di pasal-pasalnya gitu ya. Di pasal kalau kita lihat ada beberapa pasal dari pasal 160, pasal 161, pasal 162 gitu kan. Ini kita diberikan ruang untuk memberikan pelayanan pengobatan tradisional ya. Nah, kemudian kita juga mengajukan beberapa permintaan memfasilitasi gedung misalkan untuk pengobat tradisional, kemudian apa namanya profesi hatra ya atau pengobat tradisional itu di daerah di kabupaten ya itu kita minta juga kepada DPR waktu itu. Nah, dengan adanya pembinaan terus secara maksimal oleh pemerintah ini, maka alhamdulillah kita melihat dari beberapa pasal yang ada di undang-undang yang baru ini itu terjawab ya. Nah, kemudian kita juga meminta karena kan selama ini pengobatan tradisional ini hanya bersifat promotif preventif ya. Tapi di sini ditambahkan lagi bahwa ada kuratif, ada paliatif ya gitu. Jadi sangat sangat menarik, ini sangat memuaskan bagi kita pengobat-pengobat tradisional gitu Bang. Kalau boleh disebutkan berapa pasal ya yang di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru ini terkait dengan pengobatan tradisional, Bang Anwar? Nah, kalau yang saya ketahui saat ini ada pasal 160 ya, pelayanan kesehatan tradisional terdiri dari apa namanya menggunakan keterampilan ya atau yang B ada pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Nah, kalau yang keterampil karena saat ini di bawah mitra dari Kementerian Kesehatan itu ada 23 organisasi profesi ya, organisasi profesi yang mendalami pengobatan tradisional. Ada yang gabungan atau ada yang keterampilan, ada yang pengobatan olah pikir ya, atau ada juga yang menggunakan energi gitu ya. Nah, tetapi kita khususnya Aspetri adalah yang khusus dan saat ini ya satu-satunya ya yang berbasiskan ramuan gitu kan. Nah, kemudian di pasal 160 juga pelayanan kesehatan tradisional ini didasarkan pada Pasal berapa tadi? pasal 160. 160. Oke. Ya, pasal 160 ini jadi pelayanan kesehatan tradisional ini didasarkan pada pengetahuan atau keahlian dan garis miring atau nilai bersumber dari kearifan lokal. Nah, ini Indonesia ini banyak sekali ya pengobatan-pengobatan tradisional yang menggunakan kearifan lokal. Jadi ini sudah diapresiasi. Kemudian yang ketiga, pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah agar bertanggung jawab ya, agar mempertanggungjawabkan manfaat dan keamanan serta tidak bertentangan dengan norma sosial budaya. Nah, ini juga di pasal 160. Nah, kemudian di pasal 161, pelayanan kesehatan tradisional ini meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Nah, ini yang menarik, Bang. Kalau selama ini kita itu pengobatan tradisional hanya promotif preventif, ya. Nah, tetapi di sini ditambahkan lagi. Nah, saya rasa ini sangat bagus ya karena memang ada beberapa banyak juga yang misalkan pengobatan-pengobatan yang memang dengan pengobatan tradisional ini terjadi kesembuhan gitu ya. Nah, kemudian pelayanan kesehatan tradisional ini juga dapat dilakukan di tempat praktek mandiri. Nah, misalkan dia ada gria sehat, ada panti sehat gitu ya. Kemudian ada juga puskesmas di sini. Nah, difasilitasi oleh puskesmas, pelayanan kesehatan tradisional seperti rumah sakit dan pelayanan kesehatan yang lainnya. Ini di pasal 161. Nah, ini jadi nanti kita sebagai pengobat tradisional ini bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah ya. Karena gini, memang rata-rata pengobatan tradisional ini biasanya kan ada yang kalau kita khususnya empiris ya, untuk aspek ini empiris. Jadi pengobatan tradisional secara turun-temurun yang dilakukan setelah 2 atau 3 generasi maka dilakukan. Nah, tapi ada juga saat ini
mereka bukan hanya turun-temurun, tapi memang belajar. Bahkan ahli medis atau dokter, perawat, apoteker, sekarang lebih banyak mereka mendalami pengobatan tradisional seperti ramuan, herbal gitu ya. Nah, jadi ini sangat, kalau saya bilang ini prospek ke depan cukup bagus dan secara apa namanya, secara manfaat cukup bermanfaat buat kita semua. Nah, kemudian begini Bang, di pasal 162 pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas kesediaan pelayanan kesehatan tradisional. Nah, ini. Nah, jadi bertanggung jawab itu dapat memfasilitasi ya, karena terus terang pengobat tradisional ini biasanya orientasinya bukan hanya uang, Bang. Jadi bagaimana dia memberikan pelayanan, kadang-kadang pengobatannya itu sudah murah, kadang-kadang cukup dibayar 5M ya. Makasih, makasih, makasih kan gitu, Bang. Nah, jadi nah ini yang perlu di apa namanya disikapi oleh pemerintah, bahwa kita ini bisa memberikan edukasi, bisa memberikan, khususnya ya kami dari Aspetri sendiri mendalami tentang tanaman obat keluarga. Jadi bisa misalkan, oh bagaimana untuk pencegahan secara dini, misalkan dalam hal stunting, kita bisa gunakan misalkan kelor ada di mana-mana, ditusuk batangnya aja ditanam di depan rumah pun tumbuh kan gitu, itu bisa digunakan Bang. Kemudian temulawak ya kan. Jadi halaman kita itu biasanya banyak gulma-gulma, banyak tanaman-tanaman obat yang kadang-kala tidak diketahui oleh masyarakat kita. Nah, ini akhirnya tidak bermanfaat, tetapi pada saat dia mengetahui, dia memahami bahwa tanaman-tanaman gulma yang ada di sekitar rumah itu bagian dari obat tradisional. Nah, ini kita berharap pemerintah bisa memfasilitasi itu. Ini di pasal 162. Nah, kemudian di pasal 163. Nah, masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan atau meningkatkan atau menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Nah, makanya Bang, adanya Aspetri ini adalah sebagai wadah ya, sebagai wadah pengobat tradisional, penyehat tradisional yang ingin melakukan praktek mandiri, yang ingin melakukan apa namanya menjalankan pengobatan tradisional secara baik dan benar ya. Karena di dalam Aspetri sendiri nanti kita melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana kita menanam yang baik, karena kalau untuk ramuan atau khususnya herbal itu ada tiga pola yang paling penting, Bang. Ya, pertama adalah bagaimana mengolah atau menanam. Ya, tanaman itu dari mana? Bagaimana itu mengolah. Jadi setelah tanaman dipetik, diambil, ini terus kita olah menjadi sebuah produk atau sebuah makan apa namanya obat atau menjadi simplicia yang baik. Kemudian bagaimana meramu dan meracik tadi ya. Nah, untuk meramu ini kan perlu ilmu gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin mereka menggunakan ramuan itu kan dia ambil racikan-racikan, oh ambil 7 lembar, 9 lembar, 10 lembar. Nah, tetapi dalam hal pendidikan kita mempelajari tentang apa namanya pengobatan atau meracik tanaman obat ini ya ada ukuran gitu kan. Nah, secara tradisional mungkin sejumput tangan atau misalkan segenggam atau ini. Nah, tapi sekarang bisa 1 gram, 2 gram. Kemudian pada saat dia dikapsulkan misalkan itu berapa isinya. Kemudian pada saat dia diekstrak itu berapa kandungan yang diperlukan. Nah, ini di Aspetri itu diajarkan cara mengolah, bagaimana meracik dan meramu tadi gitu ya. Nah, kemudian di pasal 163 ya. Ini tadi 163, masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tadi keamanannya ini tadi, karena pada saat kita menangani klien atau kita menggunakan ramuan ini memang harus aman, Bang. Harus bersih, steril, ya, benar-benar memang pengolahannya yang benar. Kemudian pemerintah pusat dan daerah tadi mengatur mengawal pelayanan kesehatan tradisional ini sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 tadi berdasarkan keamanan, manfaat, dan perlindungan masyarakat. Jadi wadah kita adalah Aspetri adalah wadah ya pengobat tradisional khususnya ramuan
agar kita bisa mempertanggungjawabkan pada saat teman-teman melakukan praktek pengobatan. Memang bukan surat izin praktek, tapi surat terdaftar pengobat tradisional. Pada saat mereka terdaftar, itu mudah dimonitor, ya, mudah dimonitor oleh kita dan mudah dimonitor oleh pemerintah. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena pemerintah tidak akan mungkin bisa melakukan satu persatu meneliti atau mengontrol pengobat tradisional, tetapi dia melalui induk organisasi, melalui organisasi profesi, mereka lebih mudah, ya. Jadi organisasi profesi ini penting karena apa? Pada saat kita memberikan edukasi kepada masyarakat, pada saat kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di masyarakat itu, ya perwakilan organisasi yang maju nanti ke depan gitu, bukan per orang. Kalau per orang itu kadang-kala kan agak sulit didengarkan gitu, Bang. Ya, kalau misalkan dia dengan satu wadah organisasi itu lebih mudah, apalagi kita mitra, ya, mitra dari Kementerian Kesehatan sendiri. Nah, jadi dari beberapa pasal tadi, yang terakhir adalah pasal 164. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan tradisional ini diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi kita juga ingin teman-teman dari Aspetri atau dari Hatra atau yang lain, ya, kita kepengen ayo kita bergandeng tangan menggabungkan ini semua, karena ya kita sebagai pengobat tradisional juga tidak sebanyak organisasi-organisasi yang lain, ya, karena kita ini kan harus punya keterampilan khusus, ya, apalagi kan setiap daerah itu ada paling satu kecamatan satu, mungkin ada bisa dua tiga satu kabupaten paling tiga empat gitu kan. Nah, jadi ini menggalakkan itu untuk melakukan semua itu kita perlu namanya dukungan, ya. Dukungan ini baik secara moral, makanya waktu kita ke DPR kita minta kalau bisa ya difasilitasi, karena pada saat kita memberikan edukasi kita perlu beli tengkuas, beli kunyit, beli ramuan, itu kan perlu biaya gitu, Bang. Apalagi misalkan ke daerah kan gitu kan. Nah, itu kan kita bilang ke DPR ya karena DPR sebagian bagian anggaran, bahkan ada yang tertawa gitu kan pada saat kita mengajukan apa namanya usulan-usulan ini, ya. Tapi alhamdulillah gitu ya. Jadi usulan kita didengar oleh wakil rakyat kita, ya. Saya rasa kalau itu yang bisa saya komentari karena bidang kita di situ, Bang. Jadi itu yang saya perhatikan dari undang-undang ini. Tinggal nah bagaimana kita sekarang gitu kan, kita sebagai orpro, sebagai pengobat tradisional, ayo kita memperkenalkan diri ke kementerian, karena banyak juga yang tidak tahu. Nah selama ini kendalanya banyak di lapangan, Bang. Dinas Kesehatan sendiri yang ditugaskan sebagai istilahnya kan pembina masyarakat tentang pengobatan tradisional, dia tidak paham juga gitu tentang pengobatan tradisional, nah gitu kan. Nah, makanya kita di beberapa daerah sudah mulai bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan apa sih pengobatan tradisional khususnya ramuan itu, gitu ya. Ini seperti kemarin kita ke Banjarmasin, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu pemerintah daerahnya sudah minta untuk bahkan kalau di Jawa Tengah sudah berjalan hampir 8 tahun ini. Jadi setiap dinas kesehatan, dinas kabupaten itu dari Aspetri yang memberikan sosialisasi tentang ramuan, tentang pengobatan tradisional. Itu, Bang, sementara dari saya. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Jadi Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan tanggal 11 Juli 2023 kemarin lebih memberikan dukungan dan juga keluasaan potensi pengembangan pengobat tradisional di Indonesia, ya, Mas Anhar, ya. Betul. Oke, kalau gitu selamat. Ini saya kira kalau saya nggak salah hitung tadi ada 5 pasal, luar biasa ini. Apa itu usulan-usulan dari rekan-rekan pengobat tradisional di Indonesia ini diberi ruang yang luar biasa besar, sehingga ke depan tantangannya juga pasti lebih besar, peluangnya juga makin besar. Kalau kita bicara tantangan, Mas Anhar, selama ini memimpin Aspetri, tantangan yang dihadapi teman-teman pengobat tradisional itu apa, ya?
Ya, di Aspetri sendiri itu banyak ragam ya. Kalau saya bilang pelangi, Bang ya. Jadi dalam sebuah organisasi profesi khususnya pengobat tradisional itu dari berbagai latar belakang. Ada yang memang dia sekedar hobi dari tanaman itu, ada yang memang pecinta, ada yang memang mereka dari sakit kemudian sembuh dengan ramuan ini, akhirnya mereka jadi pengobat, kemudian ada juga berpendidikan, ada yang nggak sekolah, bahkan ada yang buta huruf gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang S1, S2, S3 sampai ada yang profesor juga gitu kan. Nah, jadi dalam saya memimpin Aspetri ini harus penuh memiliki nilai seni gitu ya, menampung semua keadaan yang ada gitu ya. Jadi ya bikin happy aja. Jadi bahagia yang pertama, yang kedua niat kita tulus bahwa kita ini adalah sebuah organisasi nirlaba, organisasi profesi yang tidak bukan berharap mendapatkan uang dari sana, justru keluar uang dari sana gitu ya. Nah, tetapi kendala yang dihadapi oleh teman-teman yang bergerak atau misalkan yang mengolah tanaman atau yang punya eh, kebun tanaman obat. Nah, ini ada sedikit kendala pada saat mereka menanam misalkan jahe. Nah, ini harus kemana buangnya? Karena untuk ketersediaan anggota kita sendiri terbatas gitu ya. Memang teman-teman di Aspetri juga ada beberapa yang punya produksi, ada yang punya pabrik, ada juga yang mereka menyediakan bahan ramuan baik yang simplisia maupun yang sudah jadi, yang sudah terstandar atau misalkan yang sudah bermerek gitu. Bahkan ada beberapa yang sudah ekspor juga ke luar negeri gitu ya. Nah, kendalanya adalah eh, jaminan bahwa pada saat kita harus memproduksi atau misalkan mengolah atau menanam tanaman tersebut itu agak sulit ya karena harus ada sertifikasi kalau kita untuk keluar ya. Nah, sedangkan bahan-bahan baku kita kalau saya pernah rapat dari Kementerian Perdagangan waktu itu kita ini bahan baku ramuan itu masih banyak seperti pegagan aja kita impor dari luar gitu, kekurangan banyak gitu. Nah, tetapi mungkin ini perlu juga difasilitasi oleh pemerintah bahwa ada penampungnya, ada setelah mereka memproduksi atau apapun itu yang mereka ini kan kita siap ya, karena memang di anggota di Aspetri ini ada beberapa yang memang berpraktek tentang pengobatan tradisional, ada yang memang dia punya tempat praktek, dia punya pabrik, dia punya pengolahan, penanaman, nah gitu. Jadi ragam-ragam yang banyak ada di asosiasi kita ini, Bang. Jumlah anggota sampai sekarang yang sudah terdaftar di Aspetri sampai berapa ya, Bang? Ya, jadi selama ini sebenarnya banyak, udah hampir, kalau 10.000 ada alumni Aspetri itu ya. Nah, tetapi yang terdata, karena kadangkala kan alumni kita ini ada yang setelah, oh saya kepengen belajar aja, pengen menjadi anggota, setelah itu menghilang. Tetapi sekarang kita rapikan lebih kurang yang terdata ya, yang aktif saat ini itu ada 2.000-an. 2.000-an itu makanya saya sekarang lagi mengembangkan membuat aplikasi tentang member Aspetri. Jadi mereka bisa melihat dan nanti akan terkoneksi oleh sebuah sistem. Jadi orang mau melihat Aspetri, misalkan nama siapa, oh ada nggak Aspetri di daerah mana gitu kan. Mereka bisa terkoneksi dan langsung berpraktek di situ. Atau misalkan mencari tempat prakteknya di sana gitu loh. Jadi alhamdulillah saat ini lebih kurang 2.000 ya yang terdata. Tapi kalau yang nggak tidak terdata banyak sekali karena Aspetri sendiri hampir 19 tahun saat ini ya berdiri. Jadi rata-rata ya ahli-ahli ramuan, ahli-ahli pengobatan tradisional itu dulu pernah belajar di Aspetri juga. Baik, jadi yang terdata secara aktif menjadi anggota 2000-an, sebetulnya yang sudah ikut pelatihan atau pernah ikut pendidikan untuk menjadi anggota Aspetri ada sekitar 10.000 ya. Jumlah yang cukup banyak. Kalau sebarannya di
Apa di daerah-daerah bagaimana, Mas Anhar? Apakah hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa atau sudah tersebar di seluruh Indonesia? Saat ini sudah mulai tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi kita eh, yang paling banyak memang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Nah, kemudian kita Lampung, terus Palembang, Medan, terus Aceh sudah ada beberapa. Kemudian di NTB, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan itu sudah. Jadi sudah tersebar banyak sampai dulu ke Papua ya. Nah, tetapi gini tadi, uh, kenapa yang terjadi segitu? Karena beberapa juga anggota Aspetri ini sebenarnya punya orpro lain, Bang. Jadi mereka sudah punya orpro tersendiri. Nah, jadi sebenarnya Aspetri menelurkan istilahnya kan orang-orang yang kompeten yang memang mereka sudah punya orpro tersendiri gitu ya. Tapi tidak apa-apa karena tujuan kita bukan kalau dalam pengobatan tradisional ini kalau saya berpikir bukan persaingan tapi mari kita kolaborasikan, kita kebersamaan kita majukan sama-sama pengobatan tradisional ini karena ini adalah bagian dari warisan leluhur bangsa kita. Kemudian eh, sangat bermanfaat untuk kita dalam membantu pemerintah, khususnya pencegahan dari penyakit, misalkan, atau meningkatkan imunitas minimal ya untuk diri kita dan keluarga kita, Bang. Nah, kemudian dalam hal lingkup peluang-peluang adalah karena peluang pengobatan tradisional ini sangat sangat bagus ke depannya gitu ya. Dan sekarang ini kita lihat ya seperti Menteri Kesehatan bilang, ini rumah sakit makin banyak, ini yang sakit berarti makin banyak gitu kan. Nah jadi kalau bisa kita ini jangan sampai sakit dulu kan gitu kan. Kalau bisa kan gitu, menggunakan apa? Ya menggunakan ramuan gitu kan. Ya kita konsumsi, kita edukasi masyarakat itu tentang ramuan-ramuan tradisional ini. Saya tanyakan tentang program kerja Aspetri karena hal ini menyangkut kompetensi. Karena biarpun pengobatan tradisional, saya kira ukuran kompetensi ini harus menjadi apa itu perhatian, menjadi atensi organisasi profesi seperti Aspetri sehingga anggotanya itu benar-benar kompeten di bidangnya. Bisa dijelaskan program kerjanya apa saja, Mas Anhar, terutama terkait dengan peningkatan kompetensi anggota. Baik, jadi Aspetri ini termasuk satu-satunya ya dalam arti kata yang pertama kita melakukan uji kompetensi. Uji kompetensi ini bahwa kita sudah memiliki standar KKNI level 4 ya. Jadi insya Allah tanggal 1 Agustus nanti juga ada ujian kompetensi. Jadi bagi yang ingin meningkatkan kompetensinya karena dari undang-undang juga atau peraturan pemerintah PP 103 itu mewajibkan bahwa untuk mendapatkan rekomendasi atau mereka melakukan praktek harus memiliki sertifikasi kompetensi. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Kita juga memiliki master penguji dalam Batra Ramuan itu ada 3 orang. Kemudian ada juga penguji kemarin juga kita dapat fasilitas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Vokasi, itu 10 orang untuk mengadakan tes penguji kompetensinya. Kemudian kita kemarin juga bekerja sama dengan Poltekkes Jamu ya, yang ada di Solo ya, di Klaten. Tapi insya Allah karena ini mendadak kemarin ininya kita mungkin tahun depan kita buka karena kita sudah mengeluarkan juga ada kelas Aspetri waktu itu kelas Aspetri dan saya terima masukan dari pihak Poltekkesnya bahwa ternyata lulusan dari Aspetri itu sangat sangat bagus di masyarakat itu banyak yang memang mereka berpraktek ya melakukan apa namanya praktek mandiri atau praktek gria sehat itu sangat sangat berkembang gitu daripada yang sebelum-sebelumnya yang reguler gitu ya. Nah, kemudian program-program berikutnya kita dalam waktu dekat kita sudah mengajukan juga akan silaturahmi ke Kementerian Kesehatan
RI, kemudian akan silaturahmi juga ke BPOM gitu ya. Kemudian program-program yang lain ini kita akan mengadakan pelatihan webinar online, dan insya Allah dalam minggu-minggu ini kita akan mengadakan juga pelatihan totok, ya, totok wajah cantik alami dengan ramuan herbal. Nah, kemudian program ke depan juga kita menjalin kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah, kampus, dan lembaga pendidikan, ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Kemudian kita selalu setiap bulan membuka, ya, anggota pendaftaran anggota baru, ya, insya Allah bulan Juli Agustus ini itu kita akan adakan di Kalimantan Barat, kemudian Bali, ya, kemudian itu karena itu kewenangan DPD, ya, nanti kita akan mengadakan perekrutan anggota baru. Nah, jadi itu yang kita siapkan saat ini, karena saat ini kan kita harus menambah menambah ilmu, ya, dalam hal kompetensi, dalam hal skill, ya, karena pengobat ramuan aja tidak cukup. Yang paling penting itu bagaimana ilmu tambahannya, bagaimana mendiagnosa, bagaimana melihat keluhannya. Karena herbal ini sangat efektif. Kalau kita tahu keluhannya yang tepat, maka ini kesembuhannya luar biasa gitu. Gitu. Kalau jumlah DPD di seluruh Indonesia sampai berapa, Mas Anhar? DPD saat ini ada sekitar 20 DPD, ya, DPD, DPC, ya. Nah, tetapi DPD ini ada yang berkembang seperti di Jawa Tengah itu hampir 600 lebih DPD kita kan, itu anggotanya. Tapi ada yang cuman 3 orang gitu ya. Nah, karena memang pengobat tradisional ini kadangkala dia tidak begitu peduli dengan hal-hal seperti itu. Nah, makanya justru tugas kita sebagai Aspetri, ayo masuk Aspetri, ayo kita kembangkan, kita bagaimana nanti biar bukan berarti kita gini lah ya. Jadi pengobat-pengobat yang tidak berizin atau misalkan yang liar itu, yang bahayanya apa? Nah, perlunya organisasi ini karena kita ada payung hukum. Yang kedua, kita ada lembaga yang bisa melindungi anggota kita, ya, apabila terjadi kesalahan-kesalahan di lapangan. Itu yang diperlukan. Nah, kalau orang bilang, oh saya tidak perlu STPT, saya nggak perlu Orpro. Ya itu nanti kalau misalkan terjadi apa-apa itu berbahayanya di situ gitu, Pak. Ya, gitu. Jadi kita punya payung hukum. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Oke, tadi kalau saya mencermatin pasal-pasal di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan ini luar biasa ya, apa itu peluangnya, termasuk tadi disampaikan tidak hanya promotif preventif, tapi juga kuratif bahkan paliatif. Ini tentunya membuka kesempatan yang luas. Dari pasal-pasal itu, Mas Anhar, bisa disebutkan peluang apa yang terbuka lebar dengan adanya Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan ini, Mas Anhar? Silakan. Baik, jadi dengan adanya undang-undang yang baru ini peluang yang ada dari pengobat tradisional ini adalah pertama adalah pengakuan, ya, tentang pengakuan DPR sendiri, kemudian pemerintah, kemudian pembina dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional. Jadi kita bisa menciptakan atau mengaktifkan lagi atau menggandeng, ya, mengenalkan bahwa ini ada yang harus kita lakukan, ya, baik itu di pemerintah pusat ataupun daerah, ya. Karena apa? Karena undang-undangnya sudah jelas bahwa kita punya sumber daya manusia, ya, kemudian kita punya skill, kita punya wadah. Nah, jadi tinggal bagaimana teman-teman pengobat tradisional mengambil peluang ini gitu ya. Karena peluang ada juga kalau kita nggak tangkap itu nggak ada gunanya juga, Pak.
ya Bang Garyanto ya. Jadi bagaimana kita mengambil ini ya, ayo kita rapatkan barisan, kita tingkatkan kompetensi, kita menciptakan kerjasama dengan pihak pemerintah yang berwenang, karena payung hukumnya sudah jelas kan gitu. Nah kan ini ada turunan nanti kan dari undang-undang ini kan ada turunannya lagi dari Kementerian Kesehatan atau gimana kan. Nah ini kita lihat aja. Jadi kita terus bergerak kalau dari Aspetri sendiri terus bahkan program-program kita ke depan ini cukup banyak ya yang harus kita lakukan, terutama edukasi, pendidikan terhadap pengobatan tradisional ramuan. Gitu. Saya sepakat rekan-rekan di bidang yang bergerak di bidang kesehatan tradisional ini memang kalau bisa memastikan tingkat preventifnya bisa ditingkatkan, promotif kesehatan bisa dilakukan melalui program-program kerja, melalui edukasi, melalui bakti sosial yang dilakukan rekan-rekan tenaga kesehatan tradisional ini, saya kira sangat membantu sehingga ke depan tuh memang harusnya yang sakit tuh berkurang. Jangan sampai malah dengan adanya pengobat tradisional ini saya harap bisa mengurangi jumlah masyarakat Indonesia yang datang ke rumah sakit. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira luar biasa dengan menggunakan ramuan asli Indonesia, menggunakan pengobatan tradisional Indonesia, tentunya ini akan berkontribusi besar di dalam upaya pengembangan pembangunan kesehatan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia generasi emas ke depan. Sehingga peluangnya sangat besar, Mas Anhar. Mungkin sebagai akhir talkshow kita, silakan diberikan closing statement. Silakan. Baik, teman-teman semua, bahwa pengobat tradisional ini tidak terpisahkan oleh masyarakat ya. Yang kedua adalah ramuan tradisional secara langsung maupun tidak langsung setiap hari kita menggunakannya dan itu ada di lingkungan kita. Nah, kemudian bagaimana melakukan pencegahan. Jadi pencegahan yang terbaik itu adalah kita sebelum sakit ya, sebelum sakit kita lakukan. Karena apa? Kalau kita sudah sakit atau satu orang keluarga kita yang ada yang sakit di rumah sakit, itu yang sakit itu bukan satu, tapi satu keluarga. Ya, misalkan di rumah sakit, yang satu menjaga, yang dua yang repot gitu ya. Nah, jadi dengan adanya pelayanan kesehatan tradisional ini atau khususnya ramuan ini adalah ayo kita cegah penyakit. Kalau bisa itu nggak ada yang sakit gitu ya, kalau bisa gitu kan. Nah, syaratnya apa? Ya kita ini tahu sakit tubuh kita ini adalah kita sendiri, bukan dokter, bukan pengobat tradisional. Tapi ada yang tidak beres di dalam tubuh kita, kitalah yang tahu. Nah, cuman ada yang peduli terhadap tubuhnya, ada yang tidak peduli. Nah, pada saat tubuhnya butuh kepedulian, butuh kesehatan, maka dia akan memberi reaksi. Reaksinya apa? Mungkin ada gatal, mungkin ada luka, mungkin ada kesandung. Nah, di sanalah tubuh kita memberikan butuh perhatian. Nah, jadi kalau bisa gunakan ya ramuan tradisional, pengobatan tradisional, ya keahlian atau misalkan ada pijat, refleksi, totok, itu bisa kita lakukan sendiri. Nah, kemudian kita cegah dengan apa? Dengan ramuan atau tanaman-tanaman obat yang ada di sekeliling kita. Yang pasti tumbuh itu di depan rumah kita itu ada daun sirsak, ada kelor, ada daun apa namanya daun ungu, ada pegagan, pokoknya itu tumbuh, biasanya tumbuh di celah-celah. Dia itu obat yang ada tubuh kita ini sebenarnya ada di sekeliling rumah kita ya. Jadi saya mengharapkan bahwa buat teman-teman semua sebagai anggota Aspetri khususnya, ayo kita berikan edukasi. Memang dalam pengobatan tradisional kita dilarang untuk mengiklankan bahwa ini menyembuhkan. Tidak perlu mengiklankan. Pada saat kita memberikan edukasi, memberikan pelatihan, memberikan pendidikan, masyarakat akan mencari sendiri. Ya, itu terbukti dari teman-teman kita yang punya produk di Aspetri. Karena ya orang kita ini kan termasuk agak sedikit senang belajar tapi tidak senang melakukan gitu.
Ya, dia dengar, oh ya ini obatnya ini ya, tapi malas bikinnya. Ada nggak? Saya beli aja gitu kan. Nah, itulah salah satu teknik marketing kita yang bisa kita lakukan. Nah, jadi pesan saya yang terakhir adalah, ayo teman-teman pengobat tradisional, khususnya yang di bawah atau bermitra dengan Kementerian Kesehatan, kita bersatu, ya, kita bersama-sama, karena dengan kekompakan, dengan persatuan, dengan mengkombinasikan berbagai keilmuan tradisional yang kita miliki, saya rasa Indonesia akan lebih kuat, ya, Indonesia akan lebih jaya lagi, dan ramuan tradisional akan menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian spesial interview dengan Ketua Umum Aspetri Anhar Gumai, dengan harapan kehadiran Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan pada tanggal 11 Juli 2023 ini dapat memberikan masa depan pengobatan tradisional di Indonesia lebih berkembang, sehingga masyarakat Indonesia menjadi jarang sakit, tidak sering-sering ke rumah sakit, sehingga program kegiatan, program kesehatan nasional dapat berkembang lebih optimal, melahirkan generasi emas di masa datang untuk masyarakat Indonesia yang lebih maju. Terima kasih, saya Karyanto, host Kridasia Channel. Kami tunggu subscribe, komentar, dan sharingnya agar channel ini terus berkembang untuk Indonesia lebih sehat. Terima kasih Mas Anhar, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat, bahagia, sejahtera.